Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dendi Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, kita akan belajar materi fungsi kuadrat. Perlu teman-teman ketahui, materi fungsi kuadrat ini salah satu materi yang cukup sering keluar di seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi pada channel ini, insya Allah akan saya bahas tuntas semua submaterinya. Tapi akan saya bahas di beberapa video terpisah karena materinya cukup luas. Dan ini adalah video bagian 1. Oke, langsung aja kita bahas fungsi kuadrat bagian 1. Oke, sekarang kita bahas materi fungsi kuadrat bagian pertama. Teman-teman silakan perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar Gateway Arch dan Sydney Harbour Bridge. Nah, teman-teman perhatikan bentuk kedua bangunan ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dinamakan parabola. Dalam matematika ini dinamakan parabola. Parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi, sama halnya seperti garis lurus. Yang udah saya bahas di video sebelumnya, garis lurus itu kan merupakan grafik dari fungsi linear. Sementara parabola ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi kuadrat termasuk grafiknya. Oke, kita mulai dari bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak sama dengan 0. Di mana a ini adalah koefisien dari variabel x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari variabel x, dan c ini adalah konstanta atau nilai tetap. Contohnya, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, ini fungsi kuadrat jelas. A-nya 3, b-nya negatif 2, dan c-nya 1. Kemudian, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 2, ini juga fungsi kuadrat. A-nya 2, b-nya 3, dan c-nya negatif 2. Kemudian fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Ini a-nya berapa coba? Ini a-nya 1 ya. Ini a-nya 1, b-nya. Nah, di sini b-nya adalah 0 karena nggak ada variabel x yang berpangkat 1, nggak ada seperti ini kan. Jadi di sini b-nya 0 dan c-nya adalah negatif 4. Lagi, fx sama dengan 3x kuadrat min 4x. Di sini a-nya 5, b-nya negatif 4, dan c-nya 0. Di sini nggak ada konstanta. Lagi, fx sama dengan 7 ditambah 2x min x kuadrat. Ini juga fungsi kuadrat. Ini a-nya berapa? Ayo. A itu adalah koefisien dari x yang berpangkat 2. Ya, berarti di sini a-nya itu negatif 1 dari sini. B-nya adalah 2 dan c-nya 7. Oke, nah teman-teman harus bisa membedakan mana A, mana B, mana C, karena akan kita gunakan di materi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu ada dua kemungkinan ya. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah seperti ini. Akan terbuka ke atas, ini tergantung nilai A-nya, tergantung koefisien dari X kuadratnya. Jika A-nya positif, maka grafiknya ini akan terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka grafiknya itu pasti terbuka ke bawah seperti ini. Nah, masalah grafik ini akan saya bahas lebih lanjut dan lebih detail di video bagian kedua nanti. Oke, kita lanjut sekarang ke titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, bagaimana cara mencari titik potong grafik suatu fungsi, termasuk fungsi kuadrat terhadap sumbu X? Jika fungsi fx memotong sumbu x, maka fungsi tersebut akan memotong sumbu x ketika fx atau fx ini sama aja dengan y ya. Ketika fx atau y itu bernilai 0. Ingat, akan memotong sumbu x ketika y-nya 0. Ya, tapi untuk fungsi kuadrat ini tidak selalu memotong sumbu x ya. Nah, nanti akan saya perjelas ketika kita belajar diskriminan. Kapan fungsi kuadrat memotong sumbu x, kapan menyinggung, dan kapan tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, nah sekarang kita akan belajar mencari titik potong terhadap sumbu X. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 terhadap sumbu X. Kita akan mencari titik potong sumbu X. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, teman-teman ganti aja fx-nya atau nilai y-nya dengan 0. Ya, fx-nya ini kita ganti dengan 0.
Jadi kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6. Nah, setelah ini posisinya ini boleh teman-teman balik atau enggak juga enggak masalah. Di sini saya balik aja biar nolnya ada di ruas kanan. Persamaannya masih tetap ya. X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari pembuat fungsi nolnya. Kita akan mencari nilai X-nya. Caranya ini kita faktorkan. Ini kan udah bentuk persamaan kuadrat. Ini kita faktorkan. Bagi teman-teman yang masih kesulitan bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat, cek aja link di deskripsi ya. Ini pernah saya bahas. Oke, ini kita faktorkan. Sekarang kita akan mencari dua buah bilangan, dua buah nilai. Jika dijumlahkan hasilnya harus ini, negatif 5. Dan dua buah bilangan ini jika dikalikan hasilnya harus 6. Oke, berapa coba? Negatif 2 dan negatif 3. Ya nggak? Negatif 2 tambah negatif 3 kan negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 itu positif 6. Jadi kita peroleh X-nya itu X min 2, X min 3 dari sini. X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 2. Atau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah positif 3. Nah, ini nilai X yang menyebabkan fungsi tersebut bernilai 0. Sekaligus merupakan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Jadi koordinatnya adalah, ingat tadi kan Y-nya 0 ya. Y-nya 0 berarti 2,0 dan 3,0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, itu kan Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, titik potong sumbu Y ini sebaliknya. Teman-teman ganti nilai X-nya dengan 0. Gampang ya? Kita coba contoh berikut ini. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 terhadap sumbu y. Oke, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6, ini x-nya kita ganti dengan 0 atau kita substitusi 0 ke variabel x. Jadi kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 ditambah 6. Jadi f0-nya, ini kan 0 dikuadratkan 0. 5 kali 0 juga 0. Jadi 0 dikurangi 0 tambah 6 jelas. Hasilnya adalah 6. Maka koordinat titik potongnya adalah 0,6. Karena X-nya tadi bernilai 0 dan Y-nya 6. Jadi titiknya adalah 0,6. Gampang kan? Atau lebih gampang lagi, teman-teman langsung aja lihat nilai C-nya aja. C-nya berapa? Di sini C-nya 6. Oh, berarti langsung aja 0,6 gitu boleh. Oke? Kita lanjut. Bagaimana cara menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim? Ini sama aja. Titik puncak, titik balik, titik ekstrim. Ini sama aja semuanya. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat seperti ini. Bisa terbuka ke bawah atau bisa terbuka ke atas. Nah, titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim itu posisinya di sini, teman-teman. Ini titik puncak atau boleh dikatakan titik balik atau titik ekstrim. Kalau terbuka ke bawah berarti ya jelas di sini titik baliknya. Misalnya titik balik atau puncaknya adalah P dengan koordinatnya XP, YP ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai absis dan ordinat atau cara menentukan nilai XP dan YP ini? Untuk fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai X puncaknya atau absisnya itu bisa kita cari dengan rumus ini, yaitu min B per 2A. Dan Y puncaknya itu sama dengan negatif D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan. D ini sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, inilah rumus untuk mencari koordinat titik puncak. Jadi titik puncaknya itu sama aja dengan negatif B per 2A, ini absisnya yang tadi. Dan ordinatnya adalah negatif D per 4A. Nah, trik untuk mengingatnya, teman-teman bisa juga mengingatnya seperti ini. Titik puncak koordinatnya adalah mimin, artinya mimin berduaan di perempatan. Gampang kan? Mimin berduaan di perempatan. Itu koordinat titik puncak, triknya. Nah, sekarang kalau saya tarik garis ini disebut sebagai sumbu simetri ya. Jadi kalau kita lipat bagian kiri dan kanan ini akan sama. Ini adalah sumbu simetri. Nah, cara menentukan sumbu simetri caranya sama dengan mencari X puncak ya. Sumbu simetri itu sama dengan X sama dengan X puncak, yaitu X sama dengan negatif B per 2A.
Ingat, sumbu simetri ini kan persamaan garis, pasti persamaannya adalah X sama dengan gitu. X sama dengan negatif B per 2A. Dan cara menentukan nilai maksimum atau minimum. Kenapa pakai atau? Karena ada kemungkinan maksimum atau bisa juga minimum. Maksimum itu ketika grafiknya terbuka ke bawah. Maka nilai di sini ada nilai Y tertinggi, teman-teman. Ya, nggak mungkin ada yang lebih tinggi lagi dari sini nilainya ya. Ini disebut nilai maksimum jika terbukanya ke bawah. Ya. Nah, jika terbukanya ke atas seperti ini akan terdapat nilai minimum. Nilai minimum. Minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum itu adalah nilai Y-nya. Jadi teman-teman lihat aja nilai Y puncaknya. Ya. Jadi nilai minimum itu sama aja dengan negatif D per 4A. Nilai Y puncaknya yang ini. Sekarang kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh berikut ini. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Tentukan pertama nilai koordinat titik puncak. Yang kedua persamaan sumbu simetri. Dan yang ketiga nilai maksimum atau nilai minimum. Oke. Kita cari dulu koordinat titik puncak dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Nah, untuk mencari nilai koordinat titik puncak, kita kan akan pakai rumus ya. Kita pakai suatu formula. Nah, teman-teman harus bisa membedakan mana nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk persamaan ini, A-nya mana? A itu adalah koefisien dari X kuadrat di sini. Di sini koefisiennya 1. Berarti nilai A-nya adalah 1. Ini nilai A-nya. Kemudian B ini adalah koefisien dari X, berarti yang ini, ya ini adalah nilai B-nya, dan C adalah konstanta, ini nilai C-nya. Oke, jadi A-nya 1, B-nya negatif 4, dan C-nya 4. Sekarang kita cari koordinat titik puncak. Kita cari X puncak dan Y puncak. X puncak itu sama dengan negatif B per 2A, kita substitusi aja, di sini B-nya adalah negatif 4, jadi negatif. B-nya kita ganti dengan negatif 4 dibagi 2 kali A. A-nya itu 1. Negatif kali negatif ini kan positif. 4 dibagi 2 kali 1, 2. Berarti ini 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, jelas 2. Jadi X puncaknya adalah 2. Sekarang kita cari Y puncak. Y puncak itu sama dengan negatif D per 4A. D ini adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Ini nilai D-nya. Jadi bisa kita ganti D-nya langsung dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan B kuadrat. B-nya tadi negatif 4. Ini kita ganti dengan negatif 4 dikuadratkan. Dikurangi 4AC. 4A-nya 1 dan C-nya 4. Kemudian dibagi 4A. 4A-nya tadi 1 ya. Oke. Sama dengan ternyata 0. Negatif 4 dikuadratkan kan 16 teman-teman. Dikurangi 4 kali 1 kali 4, 16. 16 dikurangi 16 kan 0. 0 dibagi 4. Hasilnya adalah 0. Ini Y puncaknya. Atau mencari Y puncak selain pakai rumus ini, teman-teman juga kalau udah dapat X puncak, kita bisa aja langsung substitusi ke persamaan ini. Ya, cara kedua mencari Y puncak, kita substitusi X puncak yang udah kita peroleh ke persamaan fungsi kuadratnya. Jadi Y puncak itu sama aja dengan X puncak dikuadratkan, dikurangi 4 kali X puncak, kemudian ditambah 4. Tadi X puncaknya 2. Jadi X puncaknya ini kita ganti dengan 2. Jadi Y puncaknya sama dengan 2 dikuadratkan, dikurangi 4 kali 2 ditambah 4. Dan ternyata hasilnya adalah 0 juga, ya enggak? 2 dikuadratkan ini kan 4. Dikurangi 4 kali 2, 8. Kemudian ditambah 4. Hasilnya adalah 0. Ini Y puncaknya. Jadi koordinat titik puncaknya atau titik baliknya atau titik ekstrimnya adalah X, Y. Berarti 2,0. Ini koordinat titik puncaknya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari persamaan sumbu simetri? Persamaan sumbu simetri itu kan sama aja dengan X sama dengan X puncak. X puncaknya tadi 2. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Selesai kan? Nah, terakhir nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum atau minimum ini kita lihat aja dari Y puncaknya. Di sini nilainya adalah 0 ternyata. Ini nilai maksimum atau minimum. Nah, pertanyaannya ini maksimum atau minimum? Lihat dari nilai A-nya. Di sini kan A-nya 1, positif. Kalau A-nya positif, grafiknya itu pasti terbuka ke atas, teman-teman. Jadi titik baliknya ada di bawah. Kalau titik baliknya di bawah, berarti ini nilai
minimum. Jadi 0 ini adalah nilai minimum. Nah, sekarang saya akan munculkan grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 4. Saya gunakan suatu software, jadi ini pasti akurat grafiknya. Sekarang kita bandingkan hasil yang udah kita cari. Untuk puncak, tadi kita peroleh 2,0, ternyata di sini ya, bener kan? Ini 2,0 sesuai. Kemudian persamaan sumbu simetrinya, sumbu simetri di sini, dan ini adalah x sama dengan 2, sesuai yang kita cari. Dan nilai minimumnya adalah 0. Ini nilai y-nya. Jadi gak mungkin nilai y-nya bisa lebih kecil dari 0, teman-teman. Karena pada saat mencapai 0, dia balik lagi ke atas. Ya, nilai minimumnya adalah 0. Jadi jawaban kita itu benar. Oke, sekarang saya bahas beberapa soal lagi terkait fungsi kuadrat bagian 1. Contoh pertama, perhatikan grafik di bawah ini. Tentukanlah pertama nilai F5 ditambah F inverse negatif 1. Kemudian yang kedua, tentukan daerah asal fungsi fx. Dan yang ketiga, tentukan daerah hasil fungsi fx. Yang pertama dulu, kita akan mencari nilai F5 ditambah F inverse negatif 1. F5 berarti x-nya 5, teman-teman. Ketika x-nya 5, lihat grafik fungsi, nilai y-nya berapa? Ini kan titiknya di sini, ketika x-nya 5. Ternyata y-nya adalah 3. Jadi F5 ini nilainya adalah 3. Oke. Kemudian ditambah F inverse negatif 1. Nah, inverse ini kebalikan. Ya, inverse ini kebalikan. Nanti akan saya bahas di materi-materi berikutnya. Ini inverse, berarti negatif 1 ini y. Kalau inverse berarti kita akan mencari berapa sih nilai x yang menyebabkan y-nya negatif 1 gitu, teman-teman. F inverse negatif 1. Berarti y-nya negatif 1. Di sini kita mencari nilai x-nya. Oh, ternyata x-nya juga 3. Ya. Jadi 3 ditambah 3 dan hasilnya adalah 6. Ini soal nomor 1. Kemudian yang kedua, tentukan daerah asal fungsi fx. Daerah asal itu nilai x-nya. Di sini lihat ini pakai panah, ini juga pakai panah. Berarti dan seterusnya. Artinya nilai x-nya nggak ada batasan. Jadi x-nya adalah x anggota bilangan real. Kemudian daerah hasil. Untuk daerah hasil, teman-teman lihat nilai y-nya. Di sini nilai minimumnya kan negatif 1. Ini titik baliknya di 3, negatif 1. Dan ini adalah nilai minimumnya, nilai terendah, teman-teman. Jadi si fungsi ketika mencapai nilai minimum, dia balik lagi ke atas. Ya enggak? Artinya ini nilai minimumnya. Jadi daerah hasilnya pasti di atas nilai minimum. Jadi daerah hasilnya y, di mana y lebih dari sama dengan negatif 1. Ya, dari negatif 1 ke atas. Ini daerah hasilnya. Oke, kita coba contoh kedua. Contoh kedua, perhatikan grafik di bawah ini. Seperti ini. Tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi fx. Ini grafiknya seperti ini, grafik fx. Kita akan mencari domain dan rangnya. Untuk domainnya, untuk daerah asalnya, lihat nilai x-nya itu kan dari negatif 4 ke sebelah kanan dan seterusnya. Ini masih pakai tanda panah, artinya dan seterusnya. Berarti dari negatif 4 ke sebelah kanan, itu berarti lebih dari kan. Dan di sini terbuka, artinya nggak pakai sama dengan. Maka domainnya itu x lebih dari negatif 4. Ya, nggak pakai sama dengan. Kemudian daerah hasilnya, di sini nilai maksimumnya itu 6. Berarti daerah hasil dia kurang dari sama dengan nilai maksimum. Daerah hasil itu kurang dari sama dengan 6. Ini adalah domain dan ini adalah rangnya. Gampang kan? Kita coba contoh ketiga. Tentukan daerah hasil fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 5x dikurangi 6. Nah, kalau fungsinya seperti ini, bentuk persamaan, bukan grafik, teman-teman cari aja nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini karena a-nya negatif, berarti grafiknya kan terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, berarti di sini nilai maksimum adanya. Nilai tertinggi. Nilai maksimum itu sama aja dengan y puncak. Ya, negatif d per 4a. Kita cari. Negatif b kuadrat dikurangi 4ac, ini d-nya. B kuadrat, b-nya itu 5. 5 dikuadratkan, dikurangi 4 kali a-nya negatif 1 dan c-nya negatif 6. Negatif 5 dikuadratkan itu 25. Dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 6 dikurangi 24. Oke, berarti ini kan ini negatif dibagi negatif jadi positif ya. 1/4 ternyata.
Ini nilai maksimumnya. Karena ini nilai maksimum berarti Y-nya harus kurang dari atau sama dengan ini. Ya, jadi daerah hasilnya adalah kurang dari sama dengan 1/4, di mana Y adalah bilangan real. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat, koordinat titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 8x tambah 17 adalah koordinat titik balik. Ini pilihannya. Koordinat titik balik itu sama aja dengan titik puncak atau titik ekstrim. Ya, ingat rumusnya. Puncak itu xp, yp, x puncak, y puncak. X puncaknya negatif b/2a, ya. Negatif b/2a berarti di sini ini a-nya 2, b-nya negatif 8 dan c-nya 17. Kita masukkan ke sini. B-nya kita ganti dengan negatif 8 dibagi 2 kali a-nya 2. Negatif-negatif ini positif ya. 8 dibagi 4 itu positif 2. Ini x puncaknya. Nyari y puncaknya saya substitusi aja ke persamaan ini. Kita ganti nilai x-nya dengan x puncak. Jadi 2 kali 2 dikuadratkan dikurangi 8x. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 8 kali 2 ditambah 17. 2 kali 2 dikuadratkan kan 4. 2 kali 4, 8. Dikurangi 8 kali 2, 16. Ditambah 17. 17 dikurangi 16 ini 1. 8 tambah 1, 9. Oke, ini Y puncaknya. Jadi koordinatnya adalah 2,9. Jawabannya adalah D. Sekarang kita bahas contoh terakhir, contoh kelima. Persamaan sumbu simetri, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 1 adalah. Nah, kita akan mencari persamaan sumbu simetri. Ingat, sumbu simetri itu sama dengan x sama dengan negatif b/2a. Jadi di sini a-nya itu adalah negatif 3, b-nya negatif 12, dan c-nya 1. Ini b-nya, ini a-nya, dan ini c-nya. Kita substitusi langsung ke sini. X sama dengan negatif b, b-nya kita ganti dengan negatif 12, per 2 kali a, a-nya kita ganti dengan negatif 3. Negatif kali negatif ini positif, 12 dibagi negatif 6 ya, sama dengan negatif 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Yang mana? Yang C. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Masalah grafik lebih detail akan saya bahas di video bagian kedua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.